Kobaran api besar dengan cepat melalap kawasan permukiman di tempat tumpukan akhir sampah Kota Kendari. Sejak 52 rumah yang sebagian besar semi permanen hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Peralatan permukiman konstruksi rumah semi permanen mempercepat merebetnya api. Belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Api diduga berasal dari korsleting listrik sebuah rumah yang tinggal pergi pemiliknya. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dan saat ini para korban masih menunggu bantuan dari pemerintah setempat dari lokasi pengungsian sementara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Inilah kondisi dua truk yang menghantam jembatan di Desa Tuna, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Kejadian ini berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah utara menuju selatan. Saat melewati jalan menurun tajam, truk gagal menjaga jarak aman dan menabrak truk engkel di depannya. Kemudian truk bermuatan pasir ini oleng dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini, sopir truk tronton terluka dan dilarikan ke RSUD Tuban. Kecelakaan tersebut berawal dari truk tronton yang dikemudikan oleh Pamuji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kurang menjaga jarak aman di depannya pada saat turunan, kemudian mengalami kecelakaan menabrak belakang truk yang ada di depannya, truk core diesel tersebut. Sehingga truk tronton yang dikemudikan Pamuji ini oleng ke kiri, kemudian menabrak jembatan. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan hingga 1 km dari lokasi kejadian. Kini jalur jembatan telah bisa dilalui usai dilakukan perbaikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Akibat dihantam gelombang besar, kapal KM Fitri 09 yang membawa 13 penumpang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Presiden Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra menjelaskan keistimewaan angka 8 dengan menjadi Presiden ke-8 RI. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi iNews Pagi hari ini pemirsa. Aksi tawuran antar dua kelompok warga pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta. Kedua kelompok saling serang menggunakan beragam jenis senjata tajam. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta pada Sabtu malam. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang menggunakan batu dan petasan. Bahkan tidak sedikit pelaku tawuran yang membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Namun kedua kubu warga yakni warga Jalan Tambak Menteng dengan warga Manggarai diketahui telah lama bertikai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pemotor terlibat adu banteng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang tewas, sementara 1 orang luka berat. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 sepeda motor terlibat adu banteng menyebabkan 3 orang meninggal di lokasi dan 1 lainnya luka serius.
Kecelakaan bermula saat motor berbonceng 3 melaju dari arah barat menuju timur. Namun motor tersebut diduga mengambil jalur terlalu kanan dan saat bersamaan dari arah berlawanan datang motor lain. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Sementara 1 orang luka serius dilarikan ke rumah sakit. Kerasnya benturan juga membuat kedua motor rusak parah. Jadi pada saat kejadian itu kami temukan di lokasi kejadian di TKP ditemukan 1 kendaraan Honda Beat itu berboncengan lebih dari 1 orang ataupun 3 orang. Ini yang korban meninggal yang di Honda Beat ini semua? Jadi yang meninggal ini pengemudi yang Honda Beat sama yang di belakang, paling belakang, dan 1 yang dari kendaraan Yamaha NMAX, lawan dari kendaraan Honda Beat tersebut. Jadi saya berharap kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi tata tertib lalu lintas dan tidak dibenarkan untuk berboncengan lebih dari 3 dan selalu memakai Kini kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palu menerima informasi mengenai kecelakaan kapal KM Fitri 09 yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kapal dengan 13 orang penumpang tenggelam akibat dihantam gelombang besar. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSOT, tinggal bekerja sama termasuk juga Pak Kapal yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sebuah kapal pompong yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. 2 orang selamat, sementara 1 orang lainnya hilang. Inilah guys, kejadian malam ini, kapal pompong meledak. Inilah video detik-detik sebuah kapal pompong yang diduga membawa BBM ilegal meledak di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat peristiwa ini terjadi, 3 orang ABK kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. 2 orang berhasil selamat dengan berenang ke tepi pantai, sementara 1 orang lainnya bernama Reza, 19 tahun, dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Proses evakuasi pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas Jambi bersama Polairut, TNI AL, Polsek, dan dibantu oleh masyarakat setempat. 13 Februari 2025 telah terjadi 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang, 2 orang selamat dan 1 orang hilang atas nama Reza. Saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih dalam melakukan pencarian korban dengan menggunakan D-Max dan rubber boat menyisir area perairan Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Bakamla RI berhasil menangkap sebuah kapal kayu tanpa nama yang membawa sekitar 200 bal rokok ilegal di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Rencananya rokok ilegal ini akan dipasarkan di wilayah Kepulauan Riau. Sebuah kapal kayu kargo mencurigakan diberhentikan patroli Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Saat digeledah ditemukan sekitar 200 bal rokok ilegal tanpa cukai merek yang merugikan negara. Sementara awal kapal saat penggeledahan tidak ditemukan. Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara tim Satgas Bakamla RI dan tim Satgas Cendana Bais TNI menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau.
Patroli akan terus dilakukan untuk mencegah maraknya tindak kriminalitas dan penyelundupan yang kerap masuk melalui perairan Nusantara. Kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi pada Jumat diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata Puncak, yakni KKB Tenius Kulua, KKB Kalenjak Murib, dan KKB Lekagak Telengen. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini petugas Ops Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa tak terulang. Jadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Kulua, komplotan KKB Kalenjak Murib, dan komplotan KKB Legakek Telengen. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar. Petugas Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat menggerebek persembunyian komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4. Saat penggerebekan, polisi melepaskan tembakan peringatan. Aparat Satreskrim Polres Majalengka meringkus komplotan spesialis curanmor di tempat persembunyian di Desa Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Tembakan peringatan terpaksa dikeluarkan petugas lantaran salah satu pelaku mencoba kabur saat akan ditangkap. Total, petugas meringkus 3 pelaku komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4. Para pelaku pun digelandang ke Polres Majalengka guna proses hukum lebih lanjut. Penangkapan kita melakukan tembakan peringatan, di mana pada saat yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas di rumahnya, kita ada di petugas kita sempat melakukan tembakan peringatan. Mereka memang spesialis komplotan roda 4. Spesialis komplotan. Sudah berapa lama mereka? Informasi yang kami dapat dari tersangka kurang lebih 1 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus terkait ada pelaku lain yang terlibat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, Anyus melaporkan. Pura-pura menjadi polisi, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membawa kabur 11 unit ponsel milik para pelajar. Modusnya, pelaku mendatangi para pelajar dan menuduh para pelajar melakukan tawuran. Inilah detik-detik saat tim Resmo Polres Kota Magelang meringkus MJK, 27 tahun di rumahnya di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 ponsel milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa ponsel dengan cara mengumpulkannya. Setelah ponsel terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi ini dengan modus yang sama. Ponsel para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sebuah mobil listrik tercebur ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan ini disebabkan pengemudi menginjak gas terlalu kencang hingga hilang kendali.
Sebuah mobil listrik berwarna putih tercebur ke dalam Sungai Makmur di dalam perumahan Babatan Pratama, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Mobil ini dikemudikan oleh seorang ibu berusia 45 tahun yang sedang bersama anak laki-lakinya. Keduanya berhasil dievakuasi dari dalam mobil dengan selamat. Menurut keterangan Ketua RT setempat, diduga pengemudi mobil listrik ini melamun dan menginjak gas terlalu kencang saat melaju dari arah pintu masuk perumahan. Mobil hilang kendali dan berjalan lurus menabrak sebuah sepeda motor, kemudian menuju ke bibir sungai hingga akhirnya tercebur. Proses evakuasi mobil dari sungai sedalam 2,5 meter tersebut berlangsung selama 1,5 jam dengan mengerahkan mobil penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Dari arah pintu masuk Pratama, kendaraan Cerio Moda mungkin kehilangan kendali, jadi lurus menabrak sepeda motor, terus langsung tercebur ke sungai. Ini mobil listrik, Pak ya? Mobil listrik. Peristiwa mobil listrik tercebur ke sungai ini kini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polsek Wiyung, Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Semarang Selatan. Viral di media sosial aksi premanisme 2 pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK ini. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua terduga pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korban. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa ini. Kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Bang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan 2 tempat kejadian yang berbeda, masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. KBK ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyaluran LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang laut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40. Sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin bin Asip meminta maaf pada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati, mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya warga Desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang.
bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bantuan sosial program Keluarga Harapan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pola distribusi yang baik sangat diperlukan agar bansos bisa tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan dan program sembako kepada jutaan penerima di seluruh Indonesia. Kabupaten Garut menjadi salah satu penerima bantuan dengan lebih dari 35.000 keluarga penerima manfaat mendapatkan bansos untuk triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Berbagai pihak khususnya pengemban amanat dari pemerintah bekerja sama memastikan distribusi bantuan ini berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Ada 3 metode penyaluran bantuan, yakni pengambilan langsung di kantor pos, distribusi door-to-door, dan penyaluran di komunitas seperti kecamatan atau desa. Pertama, untuk persiapan itu yang disiapkan biasanya kami informasikan data penerimanya, kemudian untuk jadwalnya agar bisa inline dengan penyalurannya. Untuk metodenya sendiri ada 3 cara. Yang pertama adalah pengambilan di kantor pos, kemudian yang kedua door to door, kemudian yang 3 pengambilan di komunitas, penyaluran di komunitas. Alhamdulillah sejauh ini pelayanan dari kantor pos sangat baik sekali ya. Jadi kita datang dulu, kita masuki nomor antrian, lalu kita dipanggil sesuai nomor antrian. Saya mendapat bantuan 1 juta. Bantuan itu digunakan untuk pendidikan anak sekolah dan sehari-hari. Penyaluran bansos di Kabupaten Garut menjadi bentuk nyata sinergi yang baik antara pemerintah, kantor pos, dan juga masyarakat. Program ini tak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat mereka yang membutuhkan. Ajang Sayembara Desain Rumah digelar untuk mendorong generasi muda ciptakan karya inovatif. Karya itu nantinya bermanfaat membangun rumah dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. PTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan PTN dengan penghargaan PTN Property Awards. Sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan PTN Housing Planner. Kompetisi PTN Housing Planner telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dalam kompetisi ini dilaksanakan sayembara desain rumah Nusantara yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia. Sayembara Desain Rumah Nusantara ini merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda dalam menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Desain rumah kayak nggak kurang mengadop dari lokal konten atau kearifan lokal. Padahal budaya kita kaya. Bener juga kalau kita jalan kemana-mana modelnya udah kayak model western semua kan rumah-rumah itu, baik sederhana maupun rumah maju. Nah akhirnya kita kepikiran melombakan desain dulu. Nanti setelah desainnya jadi kita akan dorong para developer menggunakan kearifan lokal. Kompetisi desain dan inovasi perumahan ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.
Kembali di Anies Pagi, pemirsa kesal karena tak kunjung diberangkatkan sejumlah calon penumpang maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kecewa dengan pihak maskapai yang diduga tidak bertanggung jawab. Penumpang telah menunggu 9 jam namun batal diberangkatkan. Ibu dibohongin kan? Iya, dibohongin. Ibu dibawa ke hotel, terus ada hotelnya? Di hotel nggak ada, di Instek nggak ada. Sekarang. Air putih ada bu, air putih. Air putih ada bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang emak-emak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita, kan data kita ada di sini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membaca jati diri kader Partai Gerindra di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi membacakan janji kader di hadapan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Kami dengan tulus ikhlas, bekerja sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air, dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi. Bertekad dengan lantang, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membacakan jati diri kader partai usai pembacaan ikrar kader di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi menyebut bahwa kader Partai Gerindra merupakan ksatria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Selain itu, Partai Gerindra juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Bobi merupakan kader PDI Perjuangan, namun pada tahun 2024, Gubernur Sumatera Utara terpilih ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Uang negara. Kami kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik. Pemirsa, Presiden Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra menjelaskan bahwa dirinya menjadi presiden sudah suratan takdir. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya angka 8 yang terhubung saat Prabowo menjadi presiden ke-8 RI. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024
2024. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto jawab pengkritik makan bergizi gratis dengan peningkatan fantastis jumlah siswa penerima. Presiden yakin program unggulannya tersebut akan berhasil. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta. Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat yang mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia jangan bermusuhan, melainkan kawan seperjuangan untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia harus waspada terhadap pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia.
nanti terkuak yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada. Selain membahas sejumlah hal, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cendera mata. Pidato, Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang turun dari podium mendapat peluk hangat dari Presiden Prabowo. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga terus dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cendera mata. Dan sebelumnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi dalam pidatonya sempat menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo, nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Presiden Prabowo Subianto berbicara soal tingkat korupsi di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada Forum International World Government Summit 2025 di Dubai secara daring. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyebut dirinya mengerahkan segala kekuatan untuk membasmi korupsi yang marak terjadi di tanah air. But the corruption level of my country
is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. And this needs, I think, courage on the part of my government. We have to be determined to provide clean government. And now, after 100 days, I feel that the majority of my people now are supporting me. They got the message because they suffer every day from this corruption. So I'm now very bullish. I'm very confident, and I think everybody, the Indonesian people especially, understand this. You've described. Sorry. I'm facing some resistance from the entrenched bureaucracy. Some of them consider themselves untouchables, but I have not yet begun to fight. So I think this will be my motto. After 100 days, I have not yet begun my struggle, and I'm convinced that we will achieve. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, kebakaran besar di permukiman TPA Kendari, Sulawesi Tenggara melahap 52 rumah hingga rata dengan tanah. Api diduga akibat korsleting listrik dari rumah kosong. Kobaran api besar dengan cepat melalap kawasan permukiman di tempat pembuangan akhir sampah Kota Kendari. Sejak 52 rumah yang sebagian besar semi permanen hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Peralatan permukiman dan konstruksi rumah semi permanen mempercepat merebetnya api. Belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Api diduga berasal dari korsleting listrik sebuah rumah yang tinggal pergi pemiliknya. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dan saat ini para korban masih menunggu bantuan dari pemerintah setempat dari lokasi pengungsian sementara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok warga pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta. Tak hanya menggunakan batu dan petasan, kedua kelompok juga saling serang menggunakan beragam jenis senjata tajam. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta pada Sabtu malam. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang menggunakan batu dan petasan. Bahkan tidak sedikit pelaku tawuran yang membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Namun kedua kubu warga, yakni warga Jalan Tambak Menteng dengan warga Manggarai, diketahui telah lama bertikai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi tangkap dua pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan. Viral di media sosial aksi premanisme dua pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa taman kanak-kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya, terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK tersebut. Kurang dari 24 jam, kedua terduga pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di dua tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan berarti.
Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Bang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian. Truk tronton kehilangan kendali hingga menabrak truk di depannya lalu menghantam jembatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat insiden ini 1 orang terluka dan membuat lumpuh arus lalu lintas di jalur Pantura. Inilah kondisi 2 truk yang menghantam jembatan di Desa Tuna Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Kejadian ini berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah utara menuju selatan. Saat melewati jalan menurun tajam, truk gagal menjaga jarak aman dan menabrak truk engkel di depannya. Kemudian truk bermuatan pasir ini oleng dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini, sopir truk tronton terluka dan dilarikan ke RSUD Tuban. Kecelakaan tersebut berawal dari truk tronton yang dikemudikan oleh Pak Muji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kurang menjaga jarak aman di depannya pada saat turunan, kemudian mengalami kecelakaan menabrak belakang truk yang ada di depannya, truk Gor diesel tersebut. Sehingga truk tronton yang dikemudikan Pak Muji ini oleng ke kiri, kemudian menabrak jembatan. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan hingga 1 km dari lokasi kejadian. Kini jalur jembatan telah bisa dilalui usai dilakukan perbaikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menerima informasi mengenai kecelakaan kapal KM Fitri 09 yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapal dengan 13 penumpang, maksud kami, tenggelam akibat dihantam gelombang besar. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSUD, tinggal bekerja sama termasuk juga Pak Kapakops yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Diduga tidak mahir berenang, seorang remaja di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tewas tenggelam di sungai. Proses pencarian korban oleh tim penyelamat dibantu masyarakat berlangsung hingga malam hari. Seorang remaja 15 tahun berinisial F ditemukan tewas di Sungai Jampu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Isak tangis orang tua korban pecah ketika melihat proses evakuasi putra tercinta mereka. Korban dilaporkan tenggelam sekitar pukul 4 petang usai bermain bersama teman-temannya di Sungai Jampu. Diduga tidak bisa berenang, korban tenggelam ketika air sungai tiba-tiba pasang. Pencarian korban oleh tim gabungan menggunakan perahu karet berlangsung hingga malam hari.
Si korban ini lagi bermain di sungai bersama 4 rekannya. Tiba-tiba air pasang datang di lokasi itu. Dan keempat rekannya ini bisa berenang dan si korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Usai evakuasi, korban langsung dibawa ke RSUD Baru, namun pihak keluarga menolak dilakukan visum. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Bakamla RI berhasil menangkap sebuah kapal kayu tanpa nama yang membawa sekitar 200 bal rokok ilegal di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Rencananya rokok ilegal ini akan dipasarkan di wilayah Kepulauan Riau. Sebuah kapal kayu kargo mencurigakan diberhentikan patroli Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Saat digeledah, ditemukan sekitar 200 bal rokok ilegal tanpa cukai merek yang merugikan negara. Sementara awak kapal saat penggeledahan tidak ditemukan. Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara tim Satgas Bakamla RI dan tim Satgas Cendana Bais TNI. Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau. Ya, kita beralih ke informasi lain. Memperkenalkan budaya nasional hingga internasional bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui festival budaya. Seperti yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat yang menampilkan kesenian palang pintu khas Betawi. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Festival budaya tahunan digelar di sebuah sekolah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan mancanegara. Festival dibagi menjadi 3 tema, yakni budaya Betawi, Korea, dan Belanda. Siswa dikenalkan dari pakaian adat, makanan, hingga kesenian. Para siswa nampak antusias saat mengenakan pakaian khas Betawi hingga memainkan kesenian palang pintu. Tidak hanya itu, mereka juga mengenakan pakaian adat tradisional Belanda dan juga Korea. Festival budaya. Budaya apa? Apa aja budayanya? Ada Korea, Belanda, Betawi. Betawi. Nah, tadi sempat tampil apa? Tampil drama. Drama apa? Drama silat. Silat Betawi. Iya. Seneng nggak? Ini kita bahas 1-3-nya tentang budaya Belanda, TK-nya tentang Korea, 4-6-nya budaya Betawi. Nah, apa aja sih tadi yang digelar anak tadi? Jadi kita kenalkan anak-anak belajar itu tentang satu makanan khasnya, pakaian khas, ada kegiatan khas dari budaya masing-masing. Diharapkan dengan adanya festival budaya ini, anak-anak lebih mengenal berbagai budaya Indonesia dan mancanegara. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.